Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Yes. Ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Yes. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan namun kala siap segala dosa kami Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Mbak Melati ulang sekali lagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama-sama. Aku cinta Yesus. Dalam sekali
Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Silakan duduk kembali teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan telinga kita yang akan disampaikan oleh Ibu Nunu. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai teman-teman, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kelas sekolah minggu pagi ini. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari ambil sikap yang baik, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, dan mari kita datang pada Tuhan, mohon pimpinannya dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur di dalam nama-Mu untuk setiap kasih, pimpinan, penyertaan, dan kebaikan-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Banaran datang kepadamu dari rumah kami masing-masing dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, berkati kakak-kakak guru yang menemani kami, berkati Bapak, Ibu, orang tua kami yang menemani kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tidak terasa sudah lebih dari 2 bulan kita tidak bertemu. Semua pasti sudah sangat rindu untuk kembali bersekolah minggu di gereja. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak guru, bernyanyi bersama, berdoa, dan bersuka cita belajar firman Tuhan di gereja. Sabar ya, sabar semuanya. Sebentar lagi kita akan pasti bertemu kembali dalam sekolah minggu di gereja. Teman-teman, semua pasti merasakan saat ini kita ada dalam kehidupan yang menghadapi tantangan yang luar biasa. Apa saja ya kira-kira tantangannya? Kita ada dalam lingkungan yang terbatas dan dibatasi. Kita tidak bebas kemana-mana karena saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau yang lebih sering kita dengar menularnya virus corona dengan sangat cepat ke berbagai daerah, sehingga kita harus bisa menahan diri, harus lebih sabar untuk diam dan tinggal di rumah lebih banyak. Kemudian gaya hidup kita juga serba diatur, harus memperhatikan kesehatan kita lebih dari biasanya, menjaga pola makan, kemudian menjaga jarak, dan kemana-mana harus pakai masker. Pasti rasanya tidak nyaman, tapi kita harus belajar dari awal beradaptasi melakukannya. Kesetiaan kita juga diuji, karena kita tidak bisa ke gereja dan kita hanya bisa ibadah online dalam jaringan internet dari rumah kita masing-masing, seperti saat kita sekolah minggu saat ini. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab muda yang sangat mengagumkan. Siapa kira-kira dia? Namanya Daniel. Daniel berhasil melakukan tantangan baik meskipun dalam kondisi yang kurang baik. Teman-teman, tugasnya hari ini nanti membaca Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Apa yang kita alami saat ini kita belajar dari Daniel. Daniel tetap berprestasi meskipun lingkungannya dibatasi. Daniel dibawa ke negeri asing sebagai seorang tawanan dan harus mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Tetapi Daniel menunjukkan bahwa segala keterbatasan yang dia alami tidak membatasinya. Dia menjadi pemuda yang tampil dengan 10 kali kecerdasan lebih dari orang-orang berilmu saat itu. Kemudian gaya hidup Daniel yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, Daniel tetap menjaga hidupnya, menjaga kesuciannya dengan menetapkan diri tidak menajiskan hidupnya dan menjaga kesuciannya dengan memuliakan nama Tuhan. Tidak ikut arus dengan kehidupan bangsa saat itu, tetapi hidupnya memuliakan Tuhan. Kesetiaannya tidak diragukan lagi. Daniel berada di tempat asing tetapi tetap setia dan rajin beribadah kepada Tuhan. Apakah kita bisa melakukannya, teman-teman? Bisa. Pasti bisa. Teman-teman sekolah minggu semuanya hebat dan pasti bisa melakukannya. Masih ingat lagu sekolah minggu yang kita nyanyikan waktu Natal yang judulnya Jesus is my best friend? Masih ingat kan ya? Lagunya kira-kira begini.
Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. He gave the greatest love and cleans me from my sin. You are my best friend. He gave the greatest love and cleans me from my sin. You are my best friend. I love you forever. Nah, ini yang membuat teman-teman semua bisa melakukannya. Cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan yang sangat besar seperti yang dilakukan Daniel, yang membuat teman-teman bisa melakukannya. Melakukan semua tantangan untuk berbuat baik dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini. Belajar dari rumah, kondisi dan fasilitasnya mungkin terbatas. Sinyal untuk belajar online juga kadang putus nyambung. Tapi teman-teman masih tetap bisa berkonsentrasi, bisa berprestasi dengan support keluarga, sehingga hasil belajarnya jauh lebih baik daripada ketika di sekolah. Kemudian gaya hidup kita tetap bisa memelihara iman dan keyakinan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang lain boleh menjadi pasukan rebahan, tapi kita tetap ambil waktu bersama dengan keluarga, berdoa, membaca Alkitab, dan nyanyikan nyanyian pujian setiap hari. Kesetiaan tidak perlu diragukan. Kita biasanya datang beribadah ke gereja, tapi di rumah kita bisa melakukan ibadah dengan online. Tetap hadir dalam ibadah jam doa setiap hari Rabu, setiap hari Minggu pagi, dan juga dalam kelas sekolah minggu seperti saat ini. Eits, ada satu lagi. Untuk yang muda-muda, anak-anak teman-teman Teens Club dan juga kaum muda, setiap Sabtu sore ada persekutuan online khusus anak muda. Jangan lupa hubungi Kak Melati dan juga Kak Henry kalau belum bergabung selama ini. Mereka akan menolong teman-teman untuk masuk dalam grup anak muda online. Teman-teman, sekarang waktunya. Tuhan memberi waktu kita begitu banyak untuk melakukan kebaikan dan melakukan banyak hal yang baik bersama dengan keluarga kita di rumah. Selama ini mungkin jarang bertemu dengan Bapak Ibu. Anak-anak juga sibuk sekolah dan juga melakukan tugas sekolah. Coba saat ini ketika ada banyak waktu bersama keluarga, luangkan waktumu untuk duduk di samping ibumu, pegang tangannya, coba pijit-pijit dan katakan, "Ibu, terima kasih ya sudah menyiapkan makanan untuk saya setiap hari, sudah menyiapkan baju seragam sekolah saya, sudah mencuci baju saya dan melakukan banyak hal untuk saya. Terima kasih Ibu." Peluk ibumu, pasti rasanya akan beda, pasti menjadi sukacita untuk orang tua. Di lain waktu, coba ke dapur, buat minuman hangat. Untuk siapa? Untuk ayah. Buat segelas teh manis yang hangat, yang nikmat. Berikan itu pada ayah yang sedang nonton TV atau sedang bersantai. Dan katakan, "Ayah, Bapak, terima kasih karena selama ini sudah memelihara saya dan Ibu, juga saudara-saudara semua. Terima kasih sudah berlelah-lelah bekerja untuk kami semua. Dan berikan ayahmu pelukan yang hangat. Pasti rasanya akan beda. Pasti teman-teman akan menjadi sumber sukacita bagi keluarga." Teman-teman, ingatlah bahwa kita tidak sendiri melakukannya. Ada sahabat terbaik yang selalu ada, yang menolong kita, memberanikan kita untuk melakukannya. Yuk kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ingat selalu ya, ingat selalu, Allah ada bersama dengan kita, turut bekerja bersama kita, menolong kita dalam setiap kebaikan yang kita mau lakukan. Tuhan pasti menolong kita. Tetap jaga kesehatan, keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak satu dengan yang lainnya,
rajin cuci tangan, dan sampai bertemu dalam sekolah minggu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk bersekolah minggu. Biarlah berkat pagi ini Tuhan, lewat firman yang disampaikan Bu Nunu bisa menjadi berkat buat kami, buat kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya bisa bertemu di sekolah minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Buat teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.